Kembali lagi guys. Hari ini bintang tamu ini paling susah. Paling susah. Paling susah. Tapi sekali lagi ketemu menyapa selamat datang di Babe Podcast di Obama. Obrolan bareng musisi Maluku. Weh. Musisi ini susah cari. Susah ini katong harus butuh koneksi yang kuat, perjuangan yang kuat, waktu yang doa yang sangat kuat sampai tapi John sabar, beta boleh. Ini rapper memang rapper asli, ini betul rapper. Tepuk tangan untuk Kakak Toton Karibo. Gila. Akhirnya Kakak Toton datang ke Babe Podcast. Sabar. Ini maksudnya bicara Babe bilang musisi tapi jangan lupain juga pembisnis lain. Oh iya, sekaligus apa sudah ownernya Brutal Collection. Ya, betul. Kemarin baru launching. Promo sini gitu. Iya, awal. Kakak Toton apa kabar, sehat? Ya, puji Tuhan, Kakak John, Babe. Ya, Dangki. Terima kasih bisa juga datang. salah satu kebanggaan bagi beta sendiri juga, jujur. Karena beta juga selama ini pingin juga ada kita punya daerah terkhususnya Maluku yang punya wadah seperti ini untuk mengangkat juga. Kita punya para musisi di daerah maupun ketong yang di luar dan ketong datang di sini ketong juga harus ikut bangga karena sudah ada wadah yang disediakan oleh Babe Podcast maka ketong juga harus berikan aplaus buat Babe Podcast. Luar biasa. Tapi Kak Toton senang sebenarnya. Senang. Maksudnya Kakak Toton ini sekarang kan musisi. Oh, musisi ini Indonesia loh. Ini sekarang kategorinya sudah Indonesia. Indonesia. Amin karena memang di Indonesia. Mau datang di Kak Toton punya studio yang Iya, ini. studio yang kecil ini. Studio kecil tadi lantai 2 guys. Citralin lagi ya. Citralin, weh, kamu tahu gak sih? Lantai 1 tuh ada beberapa motor klip. Aku tadi kaget naik begini, beta tanya Kakak John, beta beta motor ini berapa semua harga di bawah. Ternyata guys, di sini kalau lihat di depan kamera begini tampak biasa. Tapi coba kamera balik belakang. Ini sing sedikit nih. Tapi Kak Toton ini jadi musisi yang luar biasa tapi paling hampir. Iya. Luar biasa, paling luar biasa begitu. Ini Kak Toton itu saya mengurangi kalau sampai sekarang kayak begitu saja. Kalau beta pribadi sendiri memang karena mungkin ketong ini berasal juga bertumbuh di daerah yang paling kecil mungkin di kampung toh. Akhirnya hal-hal kayak begini kan beta selalu merasa bahwa ketong mau jadi orang besar apapun ketorang cuma nama saja. Ya, tapi pribadi ya ketong diri sendiri tetap seperti yang dulu. Karena satu kalau ketong berubah ketika ketong punya nama mungkin beta sen tahu kalau beta nama sudah besar atau nama seperti apa mungkin kan menurut Kakak John, Babe dong dan Kakak laki-laki dong pikir bahwa beta ini memang besar karena beta proses yang beta lewati ini juga kan bukan sedikit. Memang orang pas sudah dicacat gini baru tahu bahwa itu siapa itu Toton Karibo begitu. Padahal dong sudah mengenal Toton Karibo di saat Toton Karibo sudah punya power. Betul. Tapi dong tidak memandang Toton Karibo yang dari proses. Itu sudah. Di saat merintis tuh dong terkadang siapa sih? Itu hal yang. tapi boleh tahu Kakak Toton tuh pertama kali berkarir di musik itu tahun berapa? Kalau beta memang di Tual ini memang sudah suka hip hop. Pertama kan beta juga nih anak dance pakai. Anak disco. Istilahnya. Evaf. Kalau FF kan kakak dong di Surabaya kakak. Kalau beta di Tual beta pun grup dance itu namanya UPD. Ada Tual. UPD itu Perindustrian Dance. Peru mana Peru? Dia anak Perindustrian karena ketemu kompleks itu di samping kantor perindustrian. Nah, jadi kalau di Tual dong pasti tahu bahwa ketemu UPD itu juga salah satu grup legend yang memang betul-betul melahirkan banyak talent dance di Tual. Iya sih. Itu ketemu kompleks itu. Berarti Toto ini dari Tual. Ya kalau aslinya tuh beta orang Tanimbar, orang Arma. Nah, cuman beta lahir besar dan sampai sekarang orang tua keluarga besar semua ada di Tual. Kalau di Tual VLB Obobota. Jadi ya mau bilang ketong Tual, kadang-kadang beta juga merasa apa ya?
Dulu waktu beta belum ada, ini sedikit cerita ya Bang John. Siapa, Pak? Dulu waktu orang belum mengenal Toton Karibo, dong saya mau peduli bahwa dia itu mau orang mana. Betul. Itu waktu dulu kalau orang belum tahu kata siapa Toton Karibo. Iya. Tapi pas ketika orang sudah mulai tahu dan itu jadi pembahasan yang pernah beta pergi di apa pagi-pagi ambiar dengan Justi waktu itu di Iya, lagu apa Angin Bale ya? Pulang. Bale Pulang, iya, Bale Pulang betul. 2. Jadi kan dong kan berikan pertanyaan. Iya. Apa MC host lah. Iya. Iya. Di sana dong tanya kalau kalian dua ini berasal dari mana? Jadi Iya. Justi jawab dia dari Maluku Tengah, Masoi. Iya. Beta jawab, beta mungkin beta mau bilang beta Tanimbar. Iya. Iya. Karena beta juga tahu bahwa beta ini bertumbuh ini sampai ke beta pusar tanam juga ini beta kan ditual. Oh. Jadi kalau memang waktu itu pertanyaannya dorang bilang bahwa kalian ini orang tua atau ini asal usul daerahnya dari mana? Ah itu beta akan bilang bahwa beta orang Tanimbar. Cuma kan asalnya dari mana? Oh. Jadi beta terpaksa beta harus bilang orang tual karena saya mungkin beta bilang Tanimbar. Kalau beta bilang Tanimbar maka orang tual dia bilang, oh berarti kau juga menyangkal ketong. Iya. Betul. Kalau saya jadi apa perlu saya pasti Iya, tapi kalau belum bukan karena ketong kayak sekarang tuh saya pasti, saya mau sapa kah, mau sapa Iya, kah, betul. persetan. Tapi karena Subasar ini So besar begini baru ada yang bilang kata, weh jangan menyangkal kampung. itulah hal-hal yang memang sebenarnya ketong harus. Ini beta baru pernah bicara begini karena beta keresahan hati juga sebenarnya. Oh. ini memang tempat untuk ketong Curhat. Karena kan pasti orang kan pengen tahu Kakak Toton. Iya. Orang kan sekarang cuma lihat Kakak Toton yang sudahlah Kakak Toton bola-bola lah. Repot tapi orang kan tahu kalau Iya. Kakak Toton ini tarik ulur ke belakang tuh anak dance. Terus akhirnya 2010 Kakak Toton mulai. Iya, beta 2010 mulai berkarya. Terus beta berkaryanya memang bukan di Tual, beta langsung berkarya waktu itu ke Jogja. Oh, sing menyanyi di Ambon nih. Seng. Wih. Jadi stay di Jogja kan? beta pergi karena memang waktu itu kan beta ini tes dulu tuh mau jadi kakak laki lagi. Tes apa tuh? Tes apa tuh? Polisi. Beta polisi, tentara, taunya semua yang ada. Iya. Jadi beta lulus sekolah, beta tes pulang balik, tes pisom laki. Habis itu balik Pitual, habis itu datang di Ambon. Oh. Ya, terakhir di Ambon, hampir sedikit lagi tugas di Halong. Iya. Oh. Yang Angkatan Laut hampir Iya. sedikit. Wih. Wih, hampir sedikit. Hampir sedikit, itu beta tes sampai Pantoher. Lumayan. Cuma pas waktu terpisah dari 9 orang, satu keluar beta sangka ke kanan ini mau berangkat, padahal kanan itu keluar pagar pulang. Berarti bukan rezekinya di situ. bukan Iya, tapi beta kadang-kadang juga berpikir bahwa ketong ini manusia, ketong keinginan tinggi. Iya, betul. Tapi ketong tahu bahwa Tuhan itu siapkan Yang lebih berkat banyak. rezeki. Iya, betul. Ini kalau macam Tuhan yang tentukan ya. Kakak Toton Atau kalau penggaris tangan. betul kalau Kakak Toton masih justru jadi tentara gini pasti sulari dinas para podcast lah. Tapi menarik ya, Iya. Kakak Toton punya tes di angkatan laut sini berarti Kakak Toton? Iya, di angkatan laut sini. Beta tes 2009. Yang termasuk berenang tuh. Berenang, taunya lari semua. Waktu itu dulu belum ada buaya. Iya betul. Kalau ada buaya. Dulu kalau ada buaya, beta dan buaya bawa ke berenang. Mau ketaruh siapa buaya yang paling buaya? Bilang buaya, buaya laut. Tadi buaya darat. Zek, babi kalau buat darat memang beta masih bisa. Karena memang ya dari tampang orang pikir bahwa Ini buaya sekali nih. Ini bukan buaya lah. Ini jalur rusak siapa? Jalan rusak. Padahal saya nggak tahu. Ya. Jalan baik-baik terus bagus. Kakak Toton kalau macam hitung dari 2010 sampai 2025 berarti 15 tahun Kakak Toton berkarya. 15 tahun di Jogja. Beta sudah 15 tahun juga di Jogja dan berkarya juga sudah. Sampai di Jogja dulu tuh langsung menyanyi ke hal apa yang dilakukan di Jadi sana? beta memang masih lanjut dance dulu kan. Mimpi anak-anak Maluku kan selalu masuk di Global TV tuh. Ya. Let's Dance toh Let's kakak. Dance ya betul. Nah, terus juga karena ketemu punya kakak EVAF community yang di Surabaya. Iya. EVAF Dance dorang itu kan dulu dong power besar. Iya, Jadi iya. ketemu kayak di Tual itu memang anak-anak yang bertumbuh zaman itu zaman ketemu
angkatan dan ketemu adik-adik dong di bawah maupun kakak itu dong semua selalu berpatokan bahwa habis sekolah dari Surabaya. Iya. Siapa tahu bisa pergi kuliah dia selama masuk Global TV itu. Iya, betul. Dan beta juga kepikiran waktu itu pikir pas tes yang tembus beta langsung balik pitual. Beta cungkil beta mama pu lemari bagi. Ini Jangan ditiru. Ternyata ketemu semua sama ya. jadi beta cungkil anto mama pu lemari. Karena beta tahu untuk tanpa simpan uang di situ toh. Jadi beta cungkil, beta buka beta angka uang waktu di zaman itu beta sing tahu bahwa nominal mau 1 juta itu paling besar ya, tapi itu menurut beta paling besar sekali. Beta ambil itu beta tahunya hitung 10 daun lebih lah, merah-merah itu waktu itu. Tak isi dalam tas, sak langsung beta panggil beta teman datang. Beta bilang ke tuh, si antar beta pi pelabuhan do kapal mau masuk jadi. Pelarian Ini. Iya, pelarian. Dulu kan zaman pelarian dulu kan. kan pelarian tuh. Siapa mana betul pi kayaknya pi disku di Surabaya sana orang kenal ketong kau gimana? Iya. Daripada betul juga sentau yang bikin apa tes juga tembus begini. Daripada bikin stres betul lebih pi disku saya. Baru itu waktu itu zaman itu juga betul juga joget goyang juga. Termasuk ya Sampai mau sekarang dibilang juga masih lah. Kan meskipun haus-haus saya. karena pengaruh poro tuh. Kita masih ingat movie film kemarin tuh. Kakak tua tuh kan semangat tuh. Weh. Pas banget. Impus datang semua. Lanjut. Sudah akhirnya beta coba pelarian waktu itu. Cuma terus anto mama nih karena adik perempuan kan dia bilang. Dia bilang mama kayaknya kakak mau. Dia mau berangkat itu. Jangan mama pulang kantor anto waktu itu kan saya ada HP. Iya. Yang anto ikut beta turun di pelabuhan. Pas di pelabuhan dapat beta anto panggil sini mau di mana? Bilang kata saya mau pilari di Surabaya kah supaya ketemu diskusi itu. Daripada beta di sini juga kamu paksa beta per mau tes tapi sampai pernah tembusin. Mau tes sampai kapan? Mau tes tapi sampai pernah lulus gitu. Wah beta sudah capek. Beta tahu kamu keinginan per beta pakai dinas tapi mungkin jalan Tuhan begitu. Iya. Ya sudah beta ke Surabaya. Tapi itu berani loh ketutun. Beta pelarian waktu itu kan ketemu ini kan biasa pelarian Ambon Tua ini kan sering tuh. Iya. Jadi saya perlu beli tiket. Maksudnya ini kan bukan berarti dong harus ikut jadi sudol dulu. Kalau sekarang pilih dong pakai aplikasi jadi. Itu bukan pelarian, serahkan diri ya. Jadi sudah beta naik kapal dari Tual hingga Ambon. Beta bilang pada mama, beta bilang sudah intinya. Karena kebetulan beta ini kan keluarga maksudnya laki-laki sendiri dalam rumah bang. Jadi beta punya perempuan 5 orang. Jadi dong ini bilang kata usus yakin kah mau pergi begitu. Itu bilang nah beta pergi merantau waktu tes kamu sih tanya. Sekarang mau bilang pergi Jawa kamu kayak rasa jauh jauh. Kok tiba-tiba perhatian ya? Padahal sama keluar dari Tual. Iya, keluar cuma dari Tual. Jadi sudah gas pergi, beta sampai Surabaya. Tapi beta pilih begini, wih ternyata memang sesuai ekspektasi. Maksudnya di sana itu banyak orang yang bagus-bagus. Gitu. Baru bilang, wih usia baru datang bagaya kayak model begini mau masuk hip hop di sini sebarang style itu mesti harus. Iya. Sugaga. Jadi tuang ala ini mau style mana tak ada uang. Angkat saya terbeli tiket. Mau bagaya. Ini makan saya bisa ada pikir sudah nih. Jadi sudah beta di Surabaya, beta pas ada beta putamang bayi lah dulu dia kuliah pertama di Jogja. Jadi beta ini inbox dia lewat Facebook. Beta bilang kata, wih beta ini suara di Surabaya nih. Dia bilang bikin apa sih? Beta mau dance tuh supaya mau ikut let's dance. Dia bilang, wih situ susah, lebih usah datang di Jogja saja. Di Jogja ini juga dance juga gini-gini di sini lah ya. Iya. Nah, di sana itu karena di sana kalau di Jogja waktu itu zamannya itu somlaki yang putih bagus. Iya. Itu selaki dance crew begitu. Dong bawa selaki itu somlaki jadi. Jadi beta bilang tapi kalau pergi juga sama kalau ekspektasi sama di Surabaya. Iya. Berarti beta juga percuma datang saya dapat nggak apa-apa. Dia bilang, "Ceng, kalau beta suka sih saya kasih tunjuk ketemu video-video. Dia kan laptop dulu tuh ada ketemu video-video dance tuh. Dia bilang beta suka tunjuk dan bilang kata coba bilang dia datang. Iya. Ya beta ke Jogja.
Ke Jogja ikut, baru sampai Jogja langsung dong minta latihan 2 hari langsung ketemu di festival. Wih. Lumayan. 2 hari festival ketemu dapat juara 3. Wih. Wih. Itu juara 3 dengan latihan yang asal-asal saja toh. Ya dari situ kita bilang, ini kayaknya bagus ini. Kayaknya kita akan jadi dancer terkenal ini. Itu yang cita-cita. Dan memang beta ada niat untuk memang untuk kuliah. Cuman karena beta saking tiap hari di kos itu kayak pagi-pagi beta bangun, kos sunyi semua. Baru situ kan anak-anak laki, anak-anak Ambon, NTT, di ketemu kos itu timur semua. Jadi dong keluar kayak pagi itu langsung kayak sunyi begitu Pak. Lah beta sendiri dulu lah, tuh ada beta hidup bang dulu kemana ya? Ada pulang baru bisa rame. Iya. Jadi beta duduk, beta berpikir, beta tanya tamang, beta bilang kata, wih, mesti kalau kumpi kulit-kulit dapat cewek-cewek Jawa dong. Motivasi. Permisi, seberapa kok bisa Pak? Bisa, santai. Nah, langsung sudah. Dong bilang kata, sih kalau pi kuliah baru sih anak disco begini tuh tuangan dapat perempuan gila. Dong bakar-bakar beta. Iya. Jadi, Ada dancer pada cewek banyak nih. beta pergi, beta tanya kata, jurusan apa yang ada di Akang Maluku sana boleh? Beta mau pingin kuliah yang beta orang tua juga bingung dengan beta kuliah. Jurusan boleh? Dia bilang kata, sih mau cari jurusan apa yang ada di Maluku sana? Beta bilang taunya kamu cari beta itu yang setara dengan apa orang kayak tanyakan itu kayak orang pikir kayak ketemu kedokteran kayak begitu supaya ketemu derajat juga terangkat. Dia bilang ada teknik geologi. Beta bilang maksudnya biologi kan biologi yang ini tuh maksudnya tentang tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Dia bilang itu sudah. Nama Tuhan jadi beta pergi kuliah pertama ke John mendaftar. Beta telepon ke mama. Telepon mama. Beta kayaknya mesti kuliah. Beta bilang ya puji Tuhan beta pada sadar toh. Iya. Mama siap kredit. Mungkin nyong kuliah baik toh. Supaya mengkali angka mama dong pemuka ini sedikit. Iya. Beta pergi daftar. Beta pas kuliah pertama nih geologi kan tentang deskripsi batuan ini. Iya. Beta bilang ini kenapa beta kuliah dengan batu? Kenapa ya manusia purba? Maksudnya beta bilang ini biologi, lu bilang biologi tumbuhan. Dan ini kenapa beta kuliah dengan batu? Jadi kakak John beta itu kayak apa ya? Baru beta kan pergi itu kampus itu mau baru dulu badan kecil halus, celana itu mesti mau 3 orang mau pakai bisa. Gombrak. Urus tuh kakak tuh baru baju tetap. Zaman fubu-fubu dulu. Zaman fubu kakak lu. Dikis. Jadi sudah pigi beta bilang tuangan beta ini otak sudah mampu belum rumpi ke sekolah beta di model kayak begini nih. Baru maksudnya lumayan juga kan pertambangan ini dia semester dan ini juga agak di zaman itu tuh baru itu waktu itu belum ada memang teknik geologi tuh di Unpati waktu itu. Di 2010 tuh akhirnya atau mama bilang, beta anak bisa kuliah begitu, beta bangga. Padahal saya tahu anak tentu. Yang beta pikir keren saja, teknik geologi di keren ini. Jadi kakak John itu kayak orang gila, dapat batu tuh ketemu rally bawa ke rebut itu. Kayak batu itu dong bilang, mas dalam batu akik. Karena deskripsi batuan itu memang. Dia kuliah kayak pagi ketemu teori. Iya. Terus siang ketemu praktek di lab. Begitu, habis itu turun lapangan. Jadi beta bilang tuh, ini sing masuk beta otak ini jadi. Akhirnya beta hancur kuliah di situ. Hancur. Sing habis memang. Beta sing habis. Karena memang beta sing bisa paksa otak tuh. Cuman beta sudah terlanjur. Maksudnya bilang anto mama dong. Bisa mungkin beta kan mau bilang pardon kata. Beta sing mampu sebenarnya. Cuma karena keluar uang banyak nih. Supaya kredit bawa utang lebar. Sing kasih jiwa dong lagi itu lah. Itu tuh kakak tuh akhirnya. Ada satu momen beta sampai stop kuliah sudah terlalu susah nih. Lalu beta juga yang mungkin mau paksa antua dong. Para harus kirim-kirim uang. Beta telepon, beta udah mama bagaimana? Maksudnya beta ini mau jujur sudah nih. Tapi beta takut beta jujur antua kenapa apalagi umur setua lah itu. Jadi beta bilang kata, antua tanya kapan wisuda lah mama mau pergi Jogja dulu. Apa? Harus persiapan. Itu jatuh tak pukul. Persiapan tapi beta ini dalam hati Tuhan beta berdosa sekali tapi mama taunya mama harus datang di Jogja. Mampu anak wisuda.
Aduh, akal. Tapi di mana di saat yang memang beta rasa hari itu, beta setelah parlente, kita rasa beta paling manusia paling berdosa nih. Beta coba berdoa dulu tuh, berdoa bicara dengan Tuhan bagaimana nih. Kalau beta terus menerus begini, beta saya akan pernah bisa maju. Nah. Akhirnya beta sudah 2000 dari 2010, 2014 Santo tanya, Nyong itu sudah 4 tahun ini belum selesai lagi. Beta bilang, Seng mama, ini beta ada tertinggal 2 mata kuliah lah. Beta ada perbaiki soalnya beta seng mau beta lulus dengan IP yang ada yang jelek. Beta seng mau. Mau beta nilai-nilai itu yang boleh ada, kalau bisa jangan D, jangan C, A, B sa. Kalau bisa cum laude lah. Hari itu mau cum laude cuma nyirokin dulu. Seng jadi cum laude akan jadi ke laut. Sudah akhirnya Kak John beta coba di mana momen harus beta jujur. Iya. Karena beta waktu itu beta rasa beta hidup paling hancur sekali, mau antos yang kirim uang lah ya. Gara-gara beta rasa bahwa uang datang juga beta pakai. Iya. Tapi beta seng pakai uang itu untuk foya-foya, untuk bagaya seng. Beta pakai uang itu memang untuk beta berkarya. Iya. Beta bayar orang bikin musik, bayar bikin video. Akhirnya beta coba jujur, beta bilang ini kalau beta jujur pasti beta mau jalan, Tuhan bisa kasih bagus di musik ini. Iya. Karena beta sempat jadi debt collector. Hah? Iya bos. Beta pernah jadi kolektor? Di Jogja paling lama jadi debt collector. Oh jadi Kakak Tutun pernah ancam orang juga gue. Berarti tarik tuh. Jadi kalau anak-anak di Jogja zaman-zaman dari 2010 ke atas itu sampai di 2000 beta kerja sampai 2000 berapa ya? Lama, beta debt collector lama lumayan. Itu kakek dulu tagi motor. Jadi ketong kan istilahnya bukan jalan-jalan tagi yang di rumah, ketong kan di sana kan mata elang begitu. Jadi ketong install aplikasi itu, ketong dulu di jalan tiap hari dulu di jalan ketong. Lah mau makan nih, yang makan ini harus kerja. Iya, betul. Jadi mau tidak mau, beta tiap hari bangun pagi, tahunya jam 6 lah ketong suka skala PNS dong ini. Ketong sebangun di dumukan dua. Bidik. Tapi ya ketong memang ada yang kerja yang memang mungkin orang semua kan bilang bahwa debt kolektor itu dong sabarang dan lain-lain mati mata masyarakat ya. Tetapi semua orang begitu. Karena beta memang merasakan bagaimana di saat beta berjuang untuk beta punya hidup, untuk kasih hidup beta punya karya, di saat beta sudah kasih rugi beta punya orang tua banyak. Ya beta mau kerja apa lah, beta dulu juga penjaga biliar ada, tukang parkir ada. Iya. Semua Kakak Tutun jalan. Jadi maksudnya yang sekarang orang lihat Tutun Keribu sekarang, yang tadi beta bilang yang memandang Tutun Keribu. Iya, betul. Pantas Kakak Tutun tadi pas datang masuk di meja biliar kayak mau atur. Kayak mau teman satu. Itu jadi beta bilang maksudnya beta proses ini juga kan sedih gitu. Iya, betul. Maksudnya dari hal-hal yang memang sampai mau kerja, mau model apapun beta ikut, beta kerja karena beta surasa bahwa beta waktu itu sudah mengecewakan beta orang tua. Iya. Dan beta pernah tuh jam 12 siang Kakak John. Beta pas telepon untuk mama yang beta bilang tadi, beta bilang ma, beta mau jujur saja bahwa beta ini sudah putus kuliah nih dari tahun 2012. Jadi selama ini yang uang itu kasih tahu tuh tahun berapa? Beta kasih tahu tuh ketika beta sudah mulai kerja nih dulu, tahu supaya beta ada modal dulu. 2014. Beta kasih tahu di 2014 mau 15. Butuh 2 tahun parlente. Beta butuh 4 tahun untuk parlente itu. Iya betul. Dari 2010 tuh. Iya. Tapi itu karena beta sudah mulai berkarya. Iya. Jadi beta rasa bahwa kalau beta parlente beta orang tua terus beta pukarya sendiri. Iya, betul. Jadi beta telepon, tapi beta memang siapkan diri sekali tuh. Karena beta tahu pasti Anto akan kecewa dan menangis dan paling hancur. Siap mental juga tuh untuk merespon. Jadi berdoa dulu, berdoa habis tak kasih bicara dengan Tuhan, habis itu lanjut dengan Tuhan. Mama, bagaimana Nyong mau wisuda? Ini baru telepon. Langsung begitu bagaimana? Itu kayak pertanyaan itu datang tuh Kakak John dan Babe dong pengalaman beta hampir. Jantung mau talapasa. Itu akan mau keluar memang sudah keluar betul ya. Beta tahan hati, itu bilang mama. Kenapa? Beta ini susah kuliah lah ya. Beta langsung ada suara. Cuma
Saya pikir ketemu. Iya. Waduh itu pasti itu pasti. Iya. Itu pasti di momen yang memang kakak dong Iya, pasti merasakan hal Iya, ketemu betul. orang tua dengan jujur Iya. mengatakan Kita itu, pernah sama apalagi itu seorang, lagi ya. betul. Oh. Iya betul. seorang ibu yang kasih keluar bahasa itu jadi suara kayak so habis. Saya atur saya pun diri saja untuk bilang begitu. Lah beta bilang, mama, beta tahu bahwa kekecewaan ini memang susah diobati. Apalagi beta ini kan sudah berbicara dalam satu kompleks itu. Iya. Jangan kompi kuliah dengan pi joki sana baku dapat tonton lah kompi buat lagu-lagu rap yang jelas itu lalu Iya. sekolah yang betul. Sudah beta berbicara dengan tua. Anta bilang sudah terserah saya. Beta bilang mama satu saja yang penting yang beta minta jam pernah coret beta pun nama dari kartu keluarga. Oke. Beta tahu ini kecewa yang paling berat yang memang, tapi beta yakin bahwa suatu saat beta bisa angkat mama dong muka lagi Muka, dengan iya. hal yang beta jalani sekarang. Iya. Akhirnya teh. Akhirnya kakak John puji Tuhan jalan. Beta papa tuh kan dong pada sing suka beta ada di dalam ini nih. Karena ketemu Iya. keluarga sing ada yang Tapi sabar, orang tua, Toton punya orang tua nih basicnya kerja PNS atau? babi kalau beta orang tua nih orang tua kasihan. Iya. Saya jujur saya maksudnya karena beta bapak ini cacat. Waduh. Iya. Jadi waktu beta pulang nikah itu, beta pulang di toilet beta sampai sekarang saya beta pu bapak tuh kalau orang bilang itu Toton pu bapak, Iya. orang yang percaya. Toton pu mama orang yang percaya. Jadi beta dari hal yang karena beta ini memang dari dulu apa ya memang yang hal yang bikin malu dong saja itu. Iya. Dari kecil mungkin ya. Jadi mungkin suatu kebanggaan bagi dong itu yang ada bagi parbeta. Iya. Iya. Cuma namanya orang tua ya, Iya, dong tetap Sayang. harus mau bagaimanapun Iya. dong puan anak laki Iya, sebijin. Iya. Iya betul. Dan beta pas pulang baru beta sampai ada momen di mana yang beta pingin pardon dua jalan yang beta dalam kota tua itu. Iya. Beta perjalanin dong, beta kayak gandeng dong dua. Beta rasa beta kasih tunjuk di semua orang bahwa ini beta orang tua. Iya. Beta Orang tua mau apapun tetap ketemu orang Ketemu tua. orang tua. Jadi dari situ anto dong mulai puji Tuhan dong mulai senang dan beta bukan Iya. karya. Iya. Tapi anto bapak tuh yang pernah bahwa bilang ke Toton Karibo itu siapa? Itu anto yang pernah mengakui bahwa anto panas. Itu saya pernah kayak gitu sekali. Karena dong paling benci beta pernah ini. Bawa Iya, kenapa? Iya, Kenapa namanya iya, Karibo? Kenapa nama belakang tuh Karibo? Ah jadi dulu beta dance itu memang beta pira rambut tuh zaman. Jadi zaman itu pasti semua orang yang rambut ada sedikit naik saja. Iya, betul. Tetap dia bilang Facebook Karibo belakang. Karibo. Jadi ada yang cari bau, ada yang Karibo, tiba-tiba ada Karbau. Karena kan Etok pada Karibo, zamannya, iya. itu tuh pada zamannya. Iya, tuh. toh pada zaman itu. Jadi beta waktu itu memang sudah jalan dengan nama itu lama sekali. Makanya beta kayak rasa nama ini juga kan orang bilang berkat ya. Iya. Jadi beta kayak mau rubah akan itu beta kayak rasa, wih sayang juga ya beta Iya. pu semua beta su tulis dengan Toton Karibo, Toton Karibo, Toton Karibo. Akan jadi hoki juga. Iya. Jadi hobi Iya. juga. Akhirnya ya puji Tuhan yang sukses sendiri dari zaman Facebook itu cuma Toton Karibo sendiri. Iya. Yang Iya. lain Karibo semua sudah Karibo. hilang. Yang lain Karibo ada yang sebotak. Jadi orang kadang-kadang itu bilang kata, ih saya pun nama Toton Karibo tapi kepala cepang. Jadi tapi beta waktu pertama baca nama Toton Karibo di sosial media, baru Toton pakai topi. Beta dia dalam hatinya beta Iya. tulisan belakang Karibo, tapi dia pakai topi rambut biasa-biasa. Iya. Sih ada kayak Nah jadi memang orang filosofi Toton Karibo itu begitu babi. Jadi beta pernah gara-gara nama ini lah ya Kak John. Jadi beta bapak itu antum mau beta harus pakai beta pun nama asli. Nah, nama asli boleh disebut. Jadi beta nama asli itu nama Anton Korn Bawah. agak jauh ya Toton. Jauh Asing masih Oh, sama. masih Anton Tapi Toton. Oh ya. Rata-rata orang yang nama Anton itu pasti dia punya nama Toton Iya, atau oh iya, Toton. Tony, Iya, Tonces, Tonces. kayak ya iya toh. Ada X, ada X gitu. Antox. Toton. Iya. Jadi Anton tuh kayak dulu tentu yang mau sekali kayak orang bilang Toton Karibo apa? Berarti Anton si Toton Karibo siapa? Iya. Karena Anton mau karena itu kan nama beta pun nama asli ini kan Anton pu bapak pun nama. Iya. Oh. Opa beta pun nama, bapak nama. oke. Jadi Anton mau itu mesti beta pikul nama ini beta kan bilang bapak. Jadi pas pulang pi kampung, Anton pulang pi Arma ini baru duduk semua dengan Anton pu saudara-saudara, Iya. ketemu tete-tete dong di kampung, dong bilang ketemu ini kecewa. Usia itu yang kaya dengan
nama itu coba pikir kayak Vicky Salamor. toh. Iya. Iya, iya. Itu orang dengar itu bangga dong orang kampung. Wah, itu Salamor dari kampung sini. Iya. Terus Freshly Nikiulu. Iya. Ini orang ulat yo. Iya. Betul. Coba terus apa Justy Aldrin. Beta bilang, kalau Justy Aldrin seng. Justy Aldrin itu cuma kayak beta. Tapi abis itu dia bilang, terus lah kenapa sih bisa pakai kayak abis itu kayak Kakak Mita Talahatu. Itu Iya. kan nama-nama beta Dunia bilang tuh begitu. harga Iya, gitu kan. kayak nama-nama enak Iya, begitu iya. tuh. Dan abis itu kayak Wisbaker. Dong Wisbaker, Wisbaker itu lah. Beta bilang kata kalau yang cuma mama Tete dong sebutkan ini ada berapa sih yang betul. Nah. Tapi yang lain itu juga kayak beta lah. Dia beta bilang kalau kamu kari itu kasih nama beta Anton ini, itu beta harus jadi petinju supaya orang panggil dari kita panggilkan dari sudut merah Anton Batkor bawa. Ya bubar gitu. Sekarang begini kalau kau panggilkan, ya penyanyi berikutnya. Kita siap boy star kita. Anton. Itu kan kedengaran kayak kan false. Jadi dong memang Tete dong kan di sana dong kayak paham bahwa nama panggung mana nama asli mana. Iya betul. Nah, baru beta jelaskan perdong. Beta bilang kalau seandainya beta tadi itu kayak petinju baru beta tetap pakai nama itu Iya. masih masuk dengan fashionnya begitu loh toh. Iya. Tapi ini sudah menyanyi. Beta udah mau cari yang ada rapper sama Anton. Paling lucu tuh kan Anton. Presiden Nikiulu fit Anton. Iya sih. Jadi Tonton Feus sudah sebagus sudah. Nah, sebagus. makanya dari itu beta bertahan pakai nama itu sampai sekarang. Jadi akan jadinya Toton Karibo. Iya. Gitu ya. Dia kan ada Anton Jadi enak. Perek. Kalau Anton Karibo itu perek. Anton Blok Perek. Tapi kenapa Toton lebih memilih lagu buat mau jadi musisi lagu kayak begini kan market ketun di timur nih kan rata-rata contohnya lagu kayak Vicky Salamor lagu yang galau. agak galau, Presley. Kenapa mau pilih aliran musiknya kayak begini? Lebih tepatnya itu sebelum ketemu ke situ atau mesti tarik dulu ke belakang deh. Iya. Kalau Kakak Toton ini sebenarnya tuh rapper garis keras itu dulu. Jadi beta memang tercipta memang karakternya memang yang beta bangun memang beta rap, hip hop rap. Beta hip hop rap dari 2010 beta belajar memang musiknya lagu-lagu rap. Berarti tapi kan itu lumayan lama ya Kakak Toton ya. Lumayan lama untuk Kakak Toton dengan genre rap hip hop yang lumayan keras ya karakternya begitu. Tiba-tiba masuk di bawah pertanyaan tadi itu. Iya. Dia berubah jadi kayak macam itu bilang apa hip hop dangdut. Iya. Kalau mau bilang akan beta satu yang beta berpikir beta berkarya kalau terlalu idealis. Iya, betul sih. Beta pu pendengar ini juga kan sedikit. Kalau bagi beta di Indonesia, kalau hip hop rap betul-betul ini ketong bisa samakan ketong dengan Amerika karena memang kultur di sana tuh Kultur bangga sini, kan. iya. Rap ini sebagai dong budaya. Betul. Katanya sih kan dangdut is the my country ya. Atau kulturnya budaya Iya, itu ya. iya. Tapi nanti ketemu bahas itu ya Kakak Toton ya. Oke, Kita nakal siap. sebentar, nanti ketemu bahas di segmen berikutnya. Tetap ketong di Obama. Obama. Obrolan bareng musisi Maluku. Halo rapper. Masih tetap di Obama obrolan bareng musisi Maluku dengan Kakak Toton Karibo. Masih lanjut ketemu pembahasan tadi soal Kakak Toton punya sepak terjang di dunia musik dari rapper hingga transisi ke sekarang musik ini. Artinya membuang idealis untuk nasi. Harus. Karena memang yang selalu beta berpikir Kakak John, hidup ini kan bukan untuk hari ini saja. Iya. Masih panjang bagaimana beta juga sudah punya keluarga.
Beta berpikir bagaimana beta pu anak yang boleh kayak beta besok-besok. Iya, iya. Tapi sabar, kita mau tanya, Ma itu orang tua kah? Mai tua ada sedikit kayak ada darah Chinese. Chinese. Woi. Pantas buka usaha. Beta pikir, kakak Toton kan ini pribumi sekali gitu. Mestinya rapper dapat uang mabuk-mabuk gitu. Tiba-tiba buka toko, ini ternyata ada Iya. ada bikinan Cinanya. Terus yang kakak Toton, Koko Toton. Dia bisa. Oh jadi bisa dipanggil ini apa sudah Kongo? Konga. Konga. Konga itu kan istilah Cina bilang apa ya? Konga itu kayak opa kan? Oh, Kita coba lagi. Kong itu Saya Kong. akan jadinya ini kalau kakak Ebot dan Ciko. Kalau kita Ciko. Cina Kongo. Tambaran Cina Kongo. Jadi memang kalau Brutal Collection ini memang karena bisnis ini beta memang dari Mai tua. Dan itu memang dia punya. Beta cuma sebagai brand ambassador. Ya, betul. Dari mama ingin bayar gaji. Tapi begitulah itu. Iya. Mau bikin podcast, bingung cari nama. Bini yang kasih nama nih. Oh, terbaik. Karena bini itu juga Iya. jadi Sumber rezeki. Sumber rezeki. Iya. Kita tahu begitu. Karena dia bilang daripada cari nama ribut-ribut, waktu pacaran kan panggil beb ya. Iya, Babe. babe. Ya, simple tuh. terbaik Gitu, memang saya. itu. Jadi akhirnya semua asetnya memang bini yang pegang. Ya Babe saya bisa bikin apa-apa lah ya begitu. Terus itu bagaimana kakak Toton? Akhirnya memangnya. Tapi itu kan beta dengar kakak Toton pernah cerita itu lumayan ditentang juga ya. Bukan ditentang komunitas-komunitas teman-teman hip hop juga ya macam. Apa sih? Toton yang keras tiba-tiba lari ke dangdut. Itu mungkin kan pendapat dari masing-masing orang punya cara pandang ini kalau pandang ini Iya. beda-beda kakak ya. Nah. Kalau beta ini kan memang sudah rasa bagaimana beta 10 tahun beta jatuh bangun itu beta berkarya 10 tahun baru orang bisa kenal beta dari angin datang kasih kabar itu Iya. di balik pulang dua itu. Untuk kenal secara luas ya. Iya itu orang kenal luas. Tapi kalau memang kalau kalangan hip hop dong tahu memang beta pelaku keras. Iya. Cuman beta berpikir kembali, beta cuman keras dan dipuji Di kalangan sendiri. di kalangan sendiri. Tapi ketika beta pernah merasakan hal yang dimana beta harus, beta harus pindah ini. Tapi beta yang meninggalkan beta punya jati diri, Iya. beta Toton Karibo beta rap. Pernah ketong dua Justi konser, jadi contoh kayak ketong dua kakak John dulu di backstage begini. Tiba-tiba orang datang, orang yang pernah anggap beta begitu. Orang kayak, coba sih pinggir ketong foto di Justi dong. Iya. Benar begitu. Jadi Paling sudah terkenal terus lagu angin sudah sudah sama-sama. Tapi beta pas ketika beta naik di panggung dengan beta pu lagu rap yang keras itu, dong beta turun ketemu nonton Jas Alri. Nah, karena beta memang sudah mengalami hal itu. Akhirnya bagaimana beta mencoba berpikir bagaimana beta pu rap ini jalan tapi beta kasih musik yang dong bisa happy mendengarkan. Iya. sesuai maunya penonton lah ya. Jadi beta pas pulang dulu kan kalau beta mau manggung itu kakak minta maaf dong saya mau undang beta sendiri. Itu harus dengan Justi. Iya. Nah, dari bagaimana beta berpikir beta bisa laku di pasar karena beta yang mungkin harus jalan dengan Justi terus. Iya, gitu. betul. Karena beta rasa bahwa dia juga sudah punya keluarga, dia punya rezeki. Iya. Contoh kayak ada panggungan yang dia dulu yang mau kayak beta harus jalan dengan kakak Toton jadi ketemu manajer dulu kan pas itu. Laki-laki gondrong ini ada dulu, Iya. tuh, Mas Pam ini jadi dulu tuh dong pemau itu mau undang itu tapi Pam ini dengan Jasi mau harus beta ikut. Sedangkan dong bilang kata tuh Karibo kita tidak butuh sebenarnya begitu. Cuma bahasa kasarnya saja kalau secara kasar. Makanya beta bilang ke Pam, beta bilang di Justi, beta bilang sudah saya usah kalau memang dong saya mau undang beta jangan dipaksa. Akhirnya beta yang turun jadi tanpa hina saja. Beta kira kakak Toton bilang kata. Jadi akhirnya beta LO. Jadi begitu beta kakak John, tapi beta su alami hal itu. Iya. Makanya kenapa beta harus pindah bukan alasan beta kasih tinggal hip hop saya. Beta memang sampai matikan tetap hip hop. Ya contoh kayak kan kalau menurut beta rap ini juga kan bukan harus di lagu keras saja. Iya, betul. Rap ini kan ya ketong bisa utarakan lewat lagu cinta. Iya. Mau lagu musik yang joget-joget yang sekarang yang lagi tenar, tapi beta kan porsi nyanyi di situ beta tetap rap. Iya. Beta tetap menunjukkan jati diri Toton Karibo itu tidak hilang.
dengan konteks yang mungkin bisa diterima oleh orang-orang Orang awam. lain, Iya, lebih, betul. lebih enak gitu. Nah kakak Tuton tiba-tiba dapat musik yang karakternya Iya. beta juga bilang kan kakak Tuton nih kayaknya jatuhnya kayak musik fun komedi begitu kayak orang kalau dengar kayak Jadi ini beta harus memang bilang di bawah podcast bahwa beta dengan Wisbaker itu punya planning ke depan. Ah. Contoh kayak Ketundo lagu dari You Understand yang Baby I Yang Miss You. miss you. Itu musik hampir mirip itu. Iya, loh. iya. Iya, iya. Dari situ terus Jang Balikan. Iya, Terus apa ngapain repot. ngapain repot. Terus itu ada beberapa lagu lagi yang Ketundo ada siap. Jadi kayak Ketundo tuh baku tukar channel begitu. Karena memang beta dan dia naik. Memang Ketundo pingin untuk musik ini harus dia meledak di Indonesia juga. Iya, iya. Iya, iya. Supaya Ketong itu jangan terlihat sama. Iya. Contoh kayak beta kan lihat Jackson dorang dengan Dompu Tim Minang Timur. Iya. Dong bermain kan di joget-joget kayak begitu. Iya. Ya beta bilang wis Ketundo bagaimana cara Ketong yang boleh masuk ikut orang. Ketong harus tetap pertahankan Ketong pewarna musik ini yang harus Ketong dan puji Tuhan pas di ngapain repot itu lumayan meledak. Main meledak ya. Akhirnya Ketong harus push terus dengan musik-musik warna musik kayak begitu. Iya, iya. Waktu mau bikin ngapain repot, kenapa sampai ada Wisbaker sama Presley. Presley? Jadi Kenapa dua orang ini yang Toton pikir? Jadi kalau beta ini, Babe beta ini manusia yang jujur sih tahu menyanyi. Iya, ini beta mesti terbuka. Karena beta memang suara pas-pasan. Dan beta selalu punya cita-cita itu, semua orang mau pingin untuk jadi Afgan, jadi Ariel. Ya, Beta betul. saya pernah berpikir untuk jadi Ahmad Dhani. Iya, iya. Kalau Ahmad Dhani itu beta suka beliau karena dia punya suara pas-pasan tapi dia bisa cari nada terus dia Pas. bisa bikin lagu tuh enak dan Enak. dia pilih penyanyi tidak salah. Tidak salah betul. Iya, betul. iya, iya. Dan lagu-lagu yang dinyanyikan Ahmad Dhani itu susah untuk cuma Ahmad Dhani saja Iya. bisa harus nyanyi begitu. Iya, betul, betul. Jadi maksudnya dia pilih lagu nada dia bisa tahu bahwa oh ini khusus nanti Ari Lasso, Once. Iya. Nah, itu dia bisa tahu bahwa warna ini bawa ke siapa. Iya, iya. Dan beta tuh selalu belajar hal itu. Ya beta kayak contoh lagu, beta kayak lagu pop. Kenapa beta tuh mau bilang artis yang paling banyak featuring? Iya. Karena beta tahu bahwa beta punya keterbatasan diri. Beta yang mau untuk terlihat Nora untuk paksa bahwa beta ini harus tonton keribu jadi beta menyanyi sendiri saja. Akhirnya kalau ketong sebenarnya tadi lagu itu bagus, ketika jangan ketong bawakan ego itu simpan. Iya, Iya, iya. Ketong betul. mesti cari. Ketong punya kelemahan di mana nih, kekurangan di mana. Ketong cari musisi penyanyi yang dia punya kelebihan ada untuk tutupi ketong punya kekurangan ini. Oke. Kalau beta itu selalu begitu. Jadi beta yang mau paksa untuk biarpun nanti di belakang bahwa orang tahu oh ini Toton Karibu yang cipta lagu. Iya, iya. Begitu aja. Berarti Toton hitungannya cuan. Tapi jadinya jadi berkat untuk teman-teman yang lain. Iya, Ekosistemnya iya, iya. kebentuk gitu, kolaborasi. Iya, betul. Kan, jadi semakin semua tuh besar tuh sama-sama begitu. Karena maksudnya beta yang beta itu tuh tadi tuh yang beta bilang tuh Bapak itu maksudnya apalagi kalau menyanyi contoh lagu-lagu pop ini Tuhan beta kalau menyanyi dan beta pemuka begini baru galau. Mulai malam. Beta kadang-kadang sampai bikin di TikTok orang bilang kakak sing cocok. Tapi ya itulah, ketong harus berpikir bagaimana ketong bisa hidup untuk ke depan dikenang sebagai orang yang bisa nanti menghidupi banyak orang. Iya. Menjadi Kalau berkat ketong buat punya banyak orang. karya. Jadi beta itu kebanyakan lebih kayak cipta lagu, terus kayak anak-anak yang contoh kayak Wish, terus Justy, Jackson, yang di kalangan-kalangan ketong, dong kalau bikin lagu tuh dong selalu, saya tahu entah kenapa ya, dong selalu sebelum lagu tuh rilis, dong akan kirim ke beta. Iya. Dong akan kirim ke beta baru Katon coba tes, dengar, revisi. Menurut Katon bagaimana? Dan kalau yang beta bilang bahwa ini kayaknya musik ganti begini, dong ikut. Begitu, sampai segitunya. Iya. Padahal itu memang dong lagu yang dong sudah ciptakan, Iya. tapi kayak beta bilang kayak minta kasih masukan, beta bilang coba di sini coba Hooknya tes kurang main nih, iya, main benar. lebih lembut, main enak, enjoy. Kakak Toton sudah punya insting industri. Iya. Ini kayaknya talinga produser. Ya. Iya, Ini iya. kayaknya enak ini orang suka nih gitu. Dan Jadi- memang Kak Toton lagu-lagu semua enak-enak. Iya. Iya. Itu kalau enak kalau orang lain yang mau nyanyi, kalau beta mau nyanyi berarti aja. Happy bola-bola kah? Puncak yang paling besar itu adalah tahun ini Kakak Toton
menyanyi collab dengan musisi-musisi Indonesia. Bapak Iya. Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, itu bagaimana ceritanya Wih, sampai itu kayak macam dari gila gitu. dari Maluku begini ketemu penyanyi dari Maluku hanya Toton yang Iyo. diajak atau ada yang lain? Menurut beta itu level tertinggi karena Iya. sejajar dengan semua penyanyi-penyanyi legend. Ya pencapaian luar biasa itu. Iya. Kalau beta ketemu hal itu mungkin hal yang luar biasa yang beta yang pernah ada dalam beta punya pikiran. Itu dapat telepon pertama pasti. Jadi waktu itu babe beta itu kekecewaan berat yang memang jadi beta tuh percaya bahwa Tuhan itu kadang-kadang dia kasih kecewa ketong di hal kecil tapi dia mau kasih hal besar yang. Ya, Oke, betul. Jadi cerita sedikit waktu Pak SBY hubungi beta itu. Wih, Pak SBY langsung hubungi. langsung yang hubungi. Jadi waktu itu beta lagi kacau hancur. Jadi lagi kayak kecewa lah. Kecewa berat dengan ada salah satu event besar yang memang harus beta ada di situ. Tapi waktu itu karena ada artis timur yang memang dia naik dengan lagunya yang sangat viral, akhirnya beta dilengsekan. Beta dapat kasih keluar, Iya, diganti sama dia. Iya. Eliminasi. Beta diganti sama dia dan beta bilang ke Tuhan, wih ini kenapa beta punya waktu yang sebenarnya menurut beta ini bagus. Pas kenapa sudah Tuhan nih momennya nih. kasih akan sing kasih di beta mau kasih di orang lain begitu. Iya. Beta menyesal toh. Terus 2 minggu ya tetap barang itu masih kecewa lah. Iya, kata manusia Manusia nih. toh babe toh. 2 minggu tiba-tiba DM masuk di beta Instagram. Kakak John babe dan kakak John mungkin saya percaya tulis akun yang masuk di beta pun itu tuh apa Instagram DM itu dia pakai nama yang ada foto terus akun baru tanpa follower satu orang pun terus user 000 dan kayak begitu. Kayak akun-akun aku blokir Iya, begitu. kan. Nah, jadi dia DM. Halo Bang Toton, kami dari tim Pak SBY ingin mengajak Bang Toton, kami tertarik dengan Bang Toton untuk mengajak Bang Toton collab di salah satu proyek Pak SBY. Apakah Bang Toton bersedia? Ada apa nomor kontak yang bisa kita hubungi? Kok akun sing jelas. Jadi Maitua nih yang datang. Nah, Beta ini kan jarang-jarang, beta pe Instagram kan dia buka. iya. Tarik di Pape, jadi dia buka, itu dia bilang, "Ih, Pak, ini Pak SBY ada." Beta bilang, Tuhan Allah, itu saya lihat itu. Beta kalau kayak gitu bisa percaya sih. Dia pu foto saja tak ada orang. Nama user berapa-berapa itu. Saya ada follow satu orang. Ini yang tadi nyata-nyata yang ketemu acara yang mau dong batal ini manusia betul-betul yang DM saja ini 9. Apalagi ini yang datang ini kosong-kosong. Beta waktu itu seng mau gubris. Cuma namanya insting seorang perempuan apalagi ketemu bini. Beta tidur, beta yang pasti udah dia bilang kalau begitu beta yang kirim beta pun nomor saja. Kalau bapak yang mau, papa yang mau balas dong DM. Betul terserah, beta tidur. Mai tuan ini DM, balas. Halo Kak, kalau mau kontak Toton Karibo boleh langsung saja ke kontak ini nomor ini. Nah, dia taruh dia pun nomor. Dia balas ke Tondo baku bahas barang ini sampai hampir semua jam 3 subuh. Tapi hari itu memang Mai tua yakin. Yakin gitu kayak feelingnya. Iya, dia feeling bagus. Jadi Cina nih betul-betul tahu aroma uang. jadi Maito mau balas, gitu sudah terserah. Akan momen di mana beta tidur, tiba-tiba kan akan supagi nih, supagi ke John. Dong video call. Wih, langsung nih. Jadi dari tim Pak SBY ini video call. Beta di studio di bawah, toh beta kan tidur di studio, Maito di kamar dengan kecil di atas. Jadi dia bangun beta, bangun Pak SBY telepon. Itu maksudnya SBY maksudnya Surabaya ketemu. Iya. Mau pergi Surabaya. Baru beta masih mengantuk. Iya. Mau pergi Surabaya. Bukan pakai baju tuh Pak SBY dah. Mau telepon. Jadi itu momen kakak Job beta kayak posisi yang masih laksik nih tuh. Jadi bilang ini kita mimpi kah bagaimana sampai begini begitu. Hilang akal. Gak begini langsung gini. Pakai baju dulu. Jadi Mbak Reni bilang, oh Bang Totonya sudah siap Mbak. Oh iya Kak, lagi ini cuci muka.
sudah pakai baju begini tiba-tiba antu ada dengar lagu hilang. Iya. Antu hilang di dengar beta po rap itu. Iya. Di beta po part rap itu. Jadi antu bilang jadi baku muka begini beta kaget begini PSBY. Itu baru cuma tua ternyata. Baru percaya tuh. Langsung halo Toton. Wih, halo Pas. Wih, ini maksudnya langsung tinggal. Toton bisa berangkat ke Jakarta? Dia bilang, oh ya bisa Pak, bisa. Jadi saya mau bicara apa tuh? Mantan presiden ini. Jadi saya tertarik dengan cara rapmu, jadi gitu. Jadi saya itu ada buat project dan ini project ini kalau mau dibilang juga mega project lah, karena dilibatkan hari itu berapa sekitar 35 atau 42 artis itu. Iya. Nah, jadi Toton juga salah satu kalau bisa cari waktu bisa ke Jakarta untuk kita jumpa. Ih, beta kas mati telepon ke Jon tuh, beta hampir sikila beta lumpuh, beta polo, beta puisi, beta sayang sampai. Sadang sih, ini Bapak SBY loh. Bapak SBY loh. Akhirnya sudah, tiba-tiba dong kirim tiket. Kirim tiket. Lah beta manajer ini, dia yang percaya, dia bilang Usip menghayal jangan terlalu tinggi. Jangan terlalu menghayal yang masuk akal itu. Itu terlalu lebay itu masih SBY undang Usip pergi menyanyi itu seperti apa? Iya betul. Dia bilang, kau Usip pembodohin lah Orang ada video call ini. Jadi dia bilang katanya, Usip perlintas orang lain, dia bilang, dia bilang sudah ini tiket sudah ada. Kalau Usip mau berangkat, yang beta pikir mau PSBY lo saya lihat. Kalau saya mau juga saya tinggal. Iya. Tiba-tiba dia bilang tiket pergi. Laki-laki siap. Ketemu pergi. Pilih Cikeas kan? Iya. Dia atau tampak di rumah di Cikeas itu. Itu dapat jemput sama tuh. Wih, bunga kakak beta juga hal itu yang memang beta yang bisa beta keingatkan kembali kayak waktu itu bukan beta. Bagaimana kayak beta masuk dengan maksudnya kan tampang model begini. Iya. Terus beta waktu itu kanopi ini tanah pas. Iya. Baru bolong gunting rambut jadi muka kering. Kumis panjang. Iya. Beta masuk tuh pas lihat Sandi Sandoro dong semua tuh dong lihat beta. Yuni Sara dong lihat beta itu semua kayak itu waktu itu almarhum yang Titi Puspa masih hidup. Oh iya masih oke. Dong semua lihat beta begini. Dong dalam hati debt kolektor ini berani sekali masuk. Berani sekali masuk bertanya di tiket. Iya, dalam rumah mantan presiden. Ini berani sekali. Jadi dong ini bingung. Maksudnya beta ini kapasitas sebagai apa di sini begitu loh. Baru kan masuk ini kan dosen kenal beta. Iya. Jadi dong ini bingung. Iya mas, permisi. Jadi ketemu baku ambil minuman, makan gitu. Permisi kak. Iya. Tapi beta dalam hati beta bilang di manajer ini dong ceng tahu kata ketung ini siapa ini. Ini dong pikir kata ini orang-orang ini gila dari mana datang sampai bisa PSBY undang dong ini. Iya. Baru kakak Jon jadi kan tepuk. Beta puk rakam meja itu kan tak buka karena kanopsu ini. Jadi beta jalan ini misi kan. Di bawah. Akhirnya duduk tuh, itu mimpi terasa ketemu suka DPR begitu. Ketemu ada rapat paripurna. Jadi antua di depan, jadi ketemu masing-masing duduk. Pas beta masuk di ruangan itu baru tahu beta juga artis. Iya. Jadi kayak langsung nama beta baca, Toton Karibo, artis. Rapper. Ih, beta kaget begini. Ih, ketemu jadi dulu nih di samping artis besar ini. Iya. Oh, jadi beta bilang, beta. Jadi dalam hati beta pun level kayak dong ya. Nah, jadi pas waktu itu momen yang paling beta terharu sekali itu Pak SBY langsung panggil beta. Jadi anto bilang, jadi mungkin teman-teman di sini sudah saling kenal, tapi kita punya artis pendatang baru yang menurut saya itu kapasitas kualitasnya akan bagus dan saya pilih dia dari Jogja jauh-jauh ke sini. Mas Toton Karibo berdiri, persilakan untuk jadi beta berdiri baru tahu bahwa beta ini rapper. Tapi Pak SBY juga luar biasa untuk soundingnya. Itu maksudnya itu itu yang beta rasa bahwa momen yang semua orang bisa merasakan. Iya, betul. Iya. Dan sudah ketika ketemu sudah pulang, beta kan posting itu, John. Beta posting, beta taruh TikTok. Bila ketemu berdiri rame-rame di PSBY, orang bilang, wih, Ale juga kayaknya semua picale kapan? Aduh,
Jadi dong saya tahu bahwa itu kita bikin project. Iya. Dong pikir mungkin beta cuman kayak acara-acara. Ada undangan, Iya. diundang begitu-begitu. Mau masuk partainya Pak SBY kayaknya. Ada juga kan Saikoji kan? Iya, jadi Abang Sekoji juga ada ketemu rapper waktu itu kan dong ketemu 4 orang. Iya. Ayu Star yang dulu Iya. acara di apa buku punya itu. Buku punya lagi. Dia datang itu Indonesia Idol itu. Dengan ada dia rapper satu lagi tuh yang dari mana kan. Waktu ketemu Saikoji itu sesama rapper, apalagi ketemu dari timur dan dia Saikoji kan sudah memang namanya sudah itu bagaimana waktu pertama ketemu. Kalau ketemu Bang Igor dia sudah kenal beta. Dia sudah tahu, dia sudah dengar beta pu lagu. Tetap kayak biasa juga Dia ya. sudah tahu. Abang, semua Iya. yo Saikoji. Akhirnya ketemu aku janji. Jadi ketemu akhirnya banyak hal yang beta bisa Iya. dapat di situ. Iya. Tapi yang dia paling gila sekali itu saat mau launching kata John. Iya sih beta lihat itulah itu. Iya. Itu launching itu kan waktu itu keluar di seluruh berita yang ada di akan Republik ini. Iya betul. Dan waktu itu kan dong undang, dong bilang kata Toton, kamu harus wajib bawa istri. Karena berkat ini datang dari istrimu. Jadi Iya. ketika launching ini, istrimu harus berangkat ikut ke Jakarta. Iya. Jadi sudah beta telepon itu, beta bilang, ini dong undang Ma juga Pak, hadir di acara launching ini. Jangan beta waktu itu di Jakarta saja. Ada ikut event-event tuh, jadi bolong balik Jogja, Ma itu ada yang kecil. Kekecewaan itu sampai Ma itu insecure. Kalau turun itu baru beta pernah merasakan dalam hidup ini. Kamera itu ada ratusan begini baru gini. Iya itu jadi pintu mobil terbuka itu terus turun kayak betul-betul artis yang memang wis kelasnya subeda begitu. Iya. Selama beta mengakui bahwa kau jadi musisi di Indonesia Timur, beta sampai ada momen yang kayak kemarin itu. Jadi sampai Ma itu bilang, ih dong foto itu sampai bagaimana sih beta malu. Beta bilang ketemu mama musisi sendiri salah beta juga. Ketemu kasih kuat sah. Kasih kuat saja jalan saja percaya diri saja langsung ding. Tapi Mbak Reni Joisman itu kan dia memang artis legend toh. Iya. Jadi dia pun lagu yang kata-katanya selalu. Iya. Jadi dia yang bilang Toton, kamu bangga loh, kamu nggak semua orang bisa Iya, punya betul. tempat di sini. Iya. Kamu harus angkat mukamu itu, nggak boleh malu-malu. Gak boleh insecure mesti Iya, percaya diri. kamu di sini diundang sebagai artis. Iya. Kamu tempat duduk nantinya itu duduk juga di tempat VIP. Iya. Jadi bilang istri gak usah insecure atau wait ini kakak dulu di dalam gedung itu sangat ada manusia yang memang jujur bahwa orang biasa yang bisa masuk di sini. Iya. Iya, pasti. Jadi itu kualitasnya itu ke menteri-menteri, perdana ini semua. Jadi yang memang paling bangga sekali itu ketika ada di Antopo YouTube toh. Iya. Iya. Jadi beta rasa bahwa kalau menyanyi artis sama artis itu pasti sudah Iya. Biasa hal lah. biasa. Tapi ini menyanyi dengan seorang mantan presiden itu hal yang memang semua orang bisa Iya, punya. yang Dan sama itu akan orang dikenang bisa terus punya. begitu. Iya. Itu betul bangga ya. Iya. Kita sampai kakak adik paling bangga. Baru memang karena bikin lirik di situ juga tuh sing sebarang. Iya. Jadi bikin dia punya lirik itu beta baru pernah ketong beta produser ini Pam ini ketong duduk bikin itu sing boleh kata yang dong kayak pakai orang sastra mungkin bagaimana untuk harus betul-betul lirik yang harus Keluarkan tuh dilihat pas, iya. betul-betul pas atau tidak untuk Iya. ditampilkan begitu. Cuma dong paling bangga dan beta tuh ketika beta bertanya alih rasa beta rasa itu. Iya. Nah itu kenapa beta sengaja begitu supaya beta mau pingin bahwa ini loh ketong Maluku juga Iya, sebenarnya. Iya. Nah, betul. gitu. Atau ini bagian yang paling Iya. kuat begitu. Akhirnya siapa yang waktu calon di sini mantan wakil dengan Pak Murad siapa? Oh, Michael. Pak Michael. Itu kan Demokrat. Iya. Iya. Weh pas beta pu alih rasa beta rasa tuh anto bataria. Tuh bataria anto belum kenal beta. Iya. Iya. Anto bilang kata siapa yang tadi alih rasa beta rasa tuh. Itu kan bagian dari Demokrat itu jadi sudah datang ketemu Pak salam kenal. Nyong alih batui. Iya. Siap bos, salam hormat. Iya. Ya begitulah. Tapi memang luar biasa. Itu pencapaiannya luar biasa Iya. sih. Jadi yang beta rasa bahwa tadi yang beta bilang di awal kekecewaan bahwa ketong hari ini boleh kecewa dengan hal kecil yang Iya, betul. sebenarnya Tuhan bilang bahwa sabar, jangan beta kasih usia ini dulu. Iya. Beta kalau kasih usia ini, nanti sih bisa dapat yang lebih Iya, besar. betul, Jadi Iya, betul.
proses tahan hati, beta kasih ini dan puji Tuhan yang dulu dong tolak beta ini beta yang mau balik ke Jakarta ulang lagi. Oh, Per tahun ini, per tanggal 20 nih. Ini sebenarnya itu kakak Tutun nih kalau ketemu bahas podcast ini bisa 2 jam gitu tuh. Nah, ini kalau waktu terbatas. Tapi kakak Tutun, ini kakak selalu penasaran ini. Beta itu selalu ketemu penasaran dari awal tuh pengen tanya ini. Waktu di Bion. Waktu masuk antar kakak. Oh, antar KKJ. Masuk itu. Lalu tiba-tiba ngapain mau repot itu langsung kayak boom, satu Indonesia langsung tahu ngapain mau repot. Itu kakak JK lah. Tapi yang terkenal lagunya. Itu luar biasa ya. Beta dulu beta hari itu gila ini. Beta sampai bangga, anak-anak timur yang mendengar itu persatuan bagus sekali memang, luar biasa. Jadi waktu itu kan beta kan Jackson ini kan dia juga orang Tanimbar. oh, Jackson Carmela ini orang Tanimbar juga, cuma dia kan besar di Papua Timika ya. KKJ ini. Jadi pas buat dia ini yang dia bilang kakak nanti saya fight dengan Asis ini kakak siapa ya antar saya masuk menyanyi. Jadi beta bilang kata kalau begitu siapa apa tuh. Maksudnya kakak siap, dia bilang tapi takutnya nanti kakak juga ada sibuk kan. Cuma beta ini orangnya itu selalu yang mau lewatkan momen-momen besar kayak begitu. Karena beta tahu bahwa ketong ini main-main media, ketong harus punya cerdas dalam menangkap hal. Iya, betul. Jadi jangan, beta kemarin pergi di Bion itu orang sampai bilang kata dapat bayar dan lain-lain. Tidak. Beta pergi memang karena beta punya ketulusan hati, karena beta tahu dia dan beta juga keluarga. Iya. Terus beta punya mau bagaimana juga. Di situ tuh beta mau bilang bahwa itu event yang memang cair uang di situ. Jadi kakak John itu kayak di dalam backstage itu, dalam Senayan itu kayak kakak J Putampa di sini, siapa Putampa di sana, itu endorse jalan itu yang ratusan juta. Satu endorse ratusan juta. Satu itu jalan bagaimana kayak dong tawar kira-kira ini berapa. Wih itu sampai itu duduk heran, wih mana ini Gila sekali ini, uang tak putar nih ngiri ini. Lalu beta dari situ beta kan sempat beta bilang ke Freshly pas di Jakarta. Pas ketemu main di Kaisen, beta bilang kalau seng sibuk lalu besok ini ikut kakak lah, ketemu pergi di Bion. Supaya ketemu bawa ngapain repot ini, maju sama-sama. Beta kenapa pilih lagu ngapain repot? Beta sih mau egois pertama. Kalau mau bilang waktu itu beta kalau egois untuk beta harus bisa bawa beta pun lagu kayak darah tinggi kah, bola-bola kah, untuk beta sendiri. Tapi beta berpikir walaupun tanpa Fresh yang wis bager, betul beta di situ yang ditonjolkan Turun Karibo dengan Jackson. Walaupun Jackson yang menyanyi, tapi beta suruh Tan Mike maju. Apapun yang terjadi, ketong harus tunjuk. Supaya beta punya mau itu ketika ini beta kan sudah berpikir bahwa ini akan naik, ini akan viral. Iya betul. Ketika viral ini bukan dampak hanya per beta. Semua. Tapi ya puji Tuhan bisa ke beta pun teman-teman lain, adik-adik dong toh. Jadi akhirnya ya itu ketong rasa dampak sekarang. Iya. Dari bukan hanya lagu saja, tapi dari beta pun baju. Iya. Contoh beta pakai baju ini waktu itu naik toh, kan Jackson pakai baju warna biru, beta pakai baju warna hitam. Ada momen lucu tuh yang dimana ketemu pulang dari Bion. Ketemu pulang dari Bion, tiba-tiba ketemu kan di hotel, yang kasih bersih hotel ini Pak. Cleaning service. Dia datang dia kasih bersih kamar. Jadi nggak ketemu ini lama aja. Beta pikir, beta dengan Jackson ini percaya beta bilang itu dia kenal ketemu tadi malam ketemu di Bion tuh. Jadi masih dia tinggal lihat, beta Mas kenal kita nggak? Gak kenal. Terus kenal kita, maksudnya kau lihat kita lama ini karena apa? Gak, saya perhatikan baju ini tadi malam di Bion. Kurang aja. Jadi dia cuma ingat baju. Dia ingat muka. Dia ingat baju dan beta bilang, dia ingat ketemu kau telah Mas, kita nih yang menyanyi dong. Jadi bilang, enggak Mas, kita waktu masuk itu kita nggak lihat bahwa siapa, tapi yang memang yang buat daya tarik itu ini, bajunya ini, karena memang pas di jalan masuk itu yang membuat kita mata nih untuk melirik itu cuman desain baju brutal ini.
Oh jadi beta dari situ pulang langsung beta pikir, oh ini kan maksudnya Iya. menguntungkan Momen, juga iya. bagi beta. Akhirnya ya beta coba produksi Iya. lebih banyak begitu. Akhirnya puji Tuhan brutal juga sekarang jalan bagus. Waktu mau jualan ini, Bini berkomentar apa? Kan Bini yang support dari awal. Tapi kalau bilang dari awal Kakak John beta main Brutal Collection ini karena dulu tuh beta karena suka kayak naik di panggung itu. Iya. Beta ini kan dari miskin memang sesuai ke style. Ini jujur saja. Ya, sudahlah. Saya Mau nggak ada- makan kasih makan saya nggak bikin ada uang, gaya beta tuh. kaya. Jadi ketika waktu Brutal Collection ini beta buat kayak beta di panggung tiba-tiba kayak abis turun orang DM kakak outfit yang kakak pakai itu beli di mana kasih link Kak." Jadi bukan hanya 1-2 orang, itu ada 10 bahkan sampai 15 itu pasti DM. Iya. Beta pikir, wih ini kalau putar jadi uang juga bisa. Iya, betul. Dan beta pulang ke Maitua, beta bilang, "Wis, ini kuliah orang DM ketong begini tuh." Iya. Jadi kan beta tuh Maitua tuh beli beta tuh pakaian itu mau ada panggung, sing ada panggung itu karena dia ambil pakaian kan pesan dari luar. Iya. Jadi memang Siap beta semua. pakaian itu sudah beli lumayan. Jadi kayak baju-baju yang beta sudah pakai, beta yang mungkin jual lah. Iya, Kayak dia yang belum pakai, beta coba bilang dia coba ketong tes ini saja pi beli di tukang las. Iya. Lalu las besi ini di dalam rumah saja, lah beta live, lah beta tes jual. Pas jual pertama itu beli beta pakaian. Uus. Uus Iya, komika. iya. Stand up, ya. Beli, beta langsung bilang itu bagaimana? Saya lihat, Iya. ini barang uang, bagaimana kalau ketong kembangkan? Iya. Sudah karena memang dia ini punya link juga untuk Iya. Iya. ambil barang dari luar, akhirnya sudah. Dia Jadi. bilang, coba kalau begitu beta tes pesannya lah, ketong nanti papa jual saja toh. Ya beta live jual. Selama 2 tahun itu puji Tuhan kemarin akhirnya Brutal Collection bisa. Punya toko Kunci. sendiri. Iya. Iya. Store offline. Tapi Maitua panggil Toton apa? Papa kah Koko? Papa. Oh. Kok boleh tapi Saya mungkin coba. kalau begitu beta panggilan toh koma lah. Ceng, kalau Cece itu Cima, Cici Mama. Oke, tapi luar biasa. Beta tuh selalu senang dengan ini sebenarnya apa sudah beta punya ini sih lebih kerinduan ya. Kayak beta lihat kakak Toton merangkul teman-teman ya. Iya. Satu baku kas naik satu. Iya. Baku dukung kayak macam. Sing ada tuh kayak mari. Beta tuh berharap itu ekosistem itu tercipta di Ambon begitu kan. Karena beta rasa ketemu potensi itu bagus tuh kakak Toton. Menurut kakak Toton bagaimana? Kalau beta ini beta jiwa saja mungkin yang dari dulu suka merangkul. Jadi beta tuh kayak kadang-kadang tadi beta bilang ke John, beta punya keterbatasan. Semua orang pasti punya kelebihan dan Iya, dia punya iya. keterbatasan. Betul. Dan beta selalu berpikir bagaimana kalau ketong saling melengkapi. Ya. Itu. Saling melengkapi itu ketong kuat. Jadi beta selalu kayak di Jogja beta sih menganggap diri bahwa beta ini jago, beta bisa dan lain-lain sih. Beta selalu pesan di adik-adik dong ini. Pertama yang ketong bangun itu mau support betul-betul support, jangan support karena uang. Iya. Iya. Kalau hal yang ketong bangun dengan uang, beta rasa bahwa dia cuma bisa sementara. Ketika contoh beta yang babe, ketong bikin begini, ketong buat lagu. Iya. Babe datang di beta, babe bilang kata, Toton ini beta mau kasih ale si beta pelagun beta kasih 5 juta bisa kah? Iya. Beta kalau terima babe uang dan beta cuma bikin karena uang, beta akan bikin dengan sungguh-sungguh. Ya, betul. Karena yang babe yang datang cuma dengan bayar Iya. Iya. dan beta akan tulis lirik juga asal-asal saja. Iya. Mau lagu naik dan tidak naik tidak jadi masalah. Iya, betul. Dan itu akan bisa menghambat ketika babe yang ada uang lagi, Iya. beta akan pernah mau berkontribusi lagi dengan babe. Ya itu. Jadi kalau beta dengan adik-adik di sana itu masing-masing kayak contoh, ketong kan bagi channel. Iya. Ketong main di Jogja itu dari dulu. Contoh kayak beta dulu di Justi, balik pulang satu, di dia punya channel, kata Iya. John. Dia dapat uang pertama itu dari YouTube itu lumayan besar. Dia sampai ikut beta dengan produser ini, sampai ikut di Surabaya. Datang dengan amplop. Dia kasih beta uang. Bilang kakak, adikku lumayan besar jadi ini kakak bagian. Beta bilang Justi, dari awal hal yang beta bangun, ketemu bangun komitmen adalah
apa yang di kau punya itu kau punya berkat, kau punya rezeki, jangan kau pernah kasih ke beta. Itu kau menikmati akan sendiri. Nanti beta percaya bahwa beta punya lagi ada begitu. Supaya apa yang beta bilang per anak-anak dong, ini kayak ketika tadi yang beta sampaikan juga ke Babe, bahwa kalau ketemu bangun hal dengan uang itu saya akan bisa maju. Saya akan bisa maju, Ya. betul. Karena semua pandangan disengat uang legend. Ya, betul. Gitu. Tapi kalau beta dengan anak semua, siapapun beta ini orangnya kayak bikin lagu contoh. Contoh dia ngapain repot itu toh? Itu beta dengan wish sudah take selesai. Tiba-tiba esok dia nonton beta pu live, dia habis itu DM, kakak, bagaimana ada kosong kak, ada isi kak? Beta langsung bilang, serius mau isi? Siap kakak, kirim. Beta kirim lagu. Beta kirim esok. Kakak beta ambil part yang mana, esok ambil begini. Dan keluarkan jadi berkat per ketemu semua sama-sama. Beta sing rasa dirugikan dan dia juga tidak rasa dirugikan. Justru semua tuh tanai sama-sama, basar sama-sama, berkat juga semua sama-sama begitu. Jadi ketika Freshly dia sampai di Jogja baru dia lihat ketemu pergaulan di sana tuh, baru dia rasa bahwa inilah bergaul kayak begini kakek, kayak sing ada sekat, ketemu beta bikin di anak di sana itu ketemu boleh ada sekat. Ketemu bersaing secara sehat dalam karya. Contoh Freshly, Vicky bikin ini, atau Jackson bikin ini, Justy bikin ini, Wish bikin ini, beta juga harus bisa bikin begitu. Nah, supaya ketemu naik semua sama-sama. dapat lihat enak. Iya, betul. Iya, betul sekali. Jadi begitu Kak John. Makanya anak-anak dong bilang orang biasa puji-puji beta bilang beta ini bukan orang baik. Semua orang punya sifat jahat itu ada. Apalagi dalam media nih, ketong harus tunjukkan ketong pu baik saja. Karena ketong pasti ketong kurang aja. Betul. Luar biasa memang. Tepuk tangan untuk Kakak Toton, luar biasa ya. Ini podcast pertama yang Toton datang. Iya. Terbaik ini. Dan Kakak Toton curhat. Ini harus karena memang banyak hal yang harus ketong mau bangun ke depan untuk ketemu kakak musisi Maluku, terkhususnya nih ketong harus punya regenerasi. Iya. Karena beta rasa bahwa kalau cuma barang ini stop di ketong saja, semua orang punya masa. Betul. Kalau ketong sih nggak ada punya inisiatif untuk membangun orang di sekeliling ketong, belah siapa lagi? Kalau beta berpikir, kalau beta satu-satu tua, tapi beta masih bisa produksi artis baru untuk naik terus, beta juga bisa dapat hidup dari situ. Betul. Karena beta semua egois yang pertama gitu kakakku. Semoga ketemu semua tetap diberikan kesehatan. Luar biasa. Dake Kakak Toton. Kakak Toton dan kibanya. Dan kibanya sudah datang dan kibanya support katong. Katong semua baku saling support. Siap, betul. Dan semoga katong pu semangat untuk saling baku support ini kasih maju Maluku semakin besar. Sukses per Kakak Toton ke depannya. Sukses juga untuk Babe Podcast. Amin. Ada pesan-pesan terakhir untuk anak-anak hip hop ya ampun? Kalau untuk anak hip hop tetap ketemu berkarya sampai kapanpun. Semua orang pasti punya waktu sukses itu pasti ada. Tapi bagaimana dengan ketemu punya diri sendiri, cara berpikir untuk kasih kemaju ketemu punya karya, kembangkan ketemu karya dengan momen-momen yang ada. Ketemu harus perhatikan bahwa media sekarang sangat canggih dengan cara ketemu berkarya kan sing kayak dulu ya kakak. Iya betul. Jadi harus susah lagi sekarang kasih lagu juga viral cepat-cepat lewat TikTok aja kok. Iya betul. Bisa, tapi ya bagaimana ketemu pola berpikir saja untuk mau maju. Itu tuh pola berpikir untuk pola maju berpikir. itu yang paling penting. Mindset. Thank you Kakak Toton. Sudah nih Babe Podcast. Kakak sehat semua, terima kasih. Babe Podcast akan menjaya terus. Amin. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton ketemu punya segmen yang seru bersama dengan Kakak Toton, Obama, obrolan bareng musisi Maluku. Dan jangan lupa untuk apa Babe? Like, share, dan subscribe. Oke, sampai jumpa lagi. Jangan lupa juga Kakak John. Oh, yuk apa tuh? Oh iya. Tuh, ini kan berjual tuh. Ya, Ya. Ini paling penting nih, ini paling penting ini. Silakan. Ini paling penting. Maksudnya musisi-musisi lah terpikir bisnis. Ini yang paling penting. Silakan. Jangan lupa apa Kakak Jangan Toton? lupa kalau mau check out Brutal Collection bisa langsung saja ke Shopee Brutal Collection ataupun Instagram Brutal Collection. Oke, teman-teman, semoga kalian tetap berani pakai.